Oh. Memang di Universitas BTH Tasikmalaya, ketika datang ke perpustakaan itu kayak surganya buku. Di sini nyaman dan juga buku yang begitu lengkap. Kayaknya memang tiap bulan saya datang ke sini deh. Hai, selamat pagi, selamat datang di Semangat Pagi, pagi-pagi semangat. Bersama dengan saya Pepi Rizkawati, pada hari ini saya berada di Universitas BTH Tasikmalaya. Udah janjian sebetulnya mau ngobrol-ngobrol santai di pagi hari. Ngobrol mengenai BTH, tentunya Anda juga penasaran. Apa sih yang akan kita obrolkan di pagi hari ini? Tetaplah bersama kami, nanti kita akan ngobrol bersama dengan Rektor Universitas BTH Tasikmalaya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Maaf ya, sudah nunggu ya lamanya. Enggak apa-apa Pak, baru datang saya juga Pak. Apa bisa ada rapat juga bentar tadi? Oh habis rapatnya, nggak apa-apa Pak. Saya justru kesini kayaknya kecepetan Pak. Soalnya ini kalau di perpus saya favorit, hobi Nyaman ya? banget. Alhamdulillah. Iya tempatnya nyaman. Ini juga bantal sebetulnya tadi udah siap-siap aja Pak. Ternyata Bapak sudah datang. Terima kasih Pak. Kita pengen ngobrol-ngobrol sebetulnya dengan Bapak, kemudian kita mengupas mengenai Universitas BTH Tasikmalaya. Namun sebelumnya kita sapa dulu Pak. Siap. Ya, hai, semangat pagi. Bersama dengan saya Pepi Rizkawati dan sekarang dengan Profesor Dr. Riswanto MSI selaku Rektor dari Universitas BTH Tasikmalaya yang sudah berada di samping saya dari tadi janjian, dari kemarin ya Pak kita janjian ya Pak ya. Siap. Akhirnya bisa bertemu. Kalau misalnya gini Pak, kita ngobrol-ngobrol. Tadi ada kesibukan apa Pak di sebelum kesini Pak? Biasa ada kajian juga. Rutin kegiatan kita di BTH kan pagi hari Kamis jam 8 sampai jam 9 ada kajian. Habis itu iya. ada diskusi sedikit dengan Wakil Rektor tentang beberapa hal yang harus dikerjakan hari ini. Rutinitas harian. Rutinitas harian. Jadi istilahnya morning briefing ya Pak ya? Siap. Kalau begitu. Ya. Kalau misalnya untuk yang kajian bersama dengan mahasiswa semua Pak? Semua. Dan juga dosen-dosennya ya Pak? Semua sivitas akademika mulai dari yayasan UPK kan ada 5. Bukan cuma UNIF ya. Jadi mulai dari yayasan, UPK lain sama BTH di UNIF juga dengan mahasiswa. Alhamdulillah mulai ramai. Oke, program-programnya memang kalau di BTH tuh banyak banget ya Pak ya. Alhamdulillah. Termasuk juga dengan bangunan, dengan fasilitas yang memang terus berkembang Pak. Siap. Kayaknya dari tahun ke tahun tiap kali saya datang ada aja yang baru. Yayasan juga sangat mensupport di fasilitas. Kita sangat fasilitasi lah dengan kebijakan dari yayasan juga. Nah itu Pak, dengan fasilitas yang ada di Universitas BTH, kemudian dengan sumber daya manusia ataupun dosen-dosennya yang saya yakin itu pasti luar biasa pula. Pada hari ini saya dapat kabar nih Pak sebetulnya mengenai Bapak yang ternyata sekarang sudah menjadi guru besar. Itu ketika saya dapat kabarnya, bangga banget Pak. Alhamdulillah. Ya ampun. Makasih. Beberapa saat nggak ketemu, tiba-tiba ketemu udah jadi profesor. Alhamdulillah. Selamat ya Pak ya. Selamat. Saya ucapkan. Makasih. Tapi prosesnya kayaknya gimana tuh Pak? Boleh ngobrol-ngobrol, ceritakan sedikit gimana? Lumayan cukup panjang ya. Mungkin kalau dari terakhir saya fungsional terakhir itu tahun 21 ya, Juli 21 ya. Jadi hampir 2 tahun lebih. Karena kan kalau syarat dosen kita mengajukan untuk jabatan di atasnya itu minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun baru kita ajukan. Jadi kalau secara administrasi, syarat 2 tahun itu harus kita lewati. Udah nggak 10 tahun ya? Kalau syarat itu syarat wajib 10 tahun mah. 10 tahun cuma memang naik wajib. Tiap tingkatnya harus 2 tahun minimal. Begitu. Kalau syarat GP memang 10 tahun harus menjadi dosen tetap. Itu memang tetap. Tetap ada. Sampai sekarang aturan baru juga masih ada. Minimal 10 tahun udah menjadi dosen tetap. Sama kemudian untuk syarat-syarat lain biasalah ada tridharma, mulai dari pembelajaran, kemudian penelitian, publikasi sama pengabdian. Itu syarat standar kita untuk ajuan guru besar. Gitu. Cuman tadi kan kalau ke guru besar kan ada syarat khusus, ada syarat tambahan, itu yang harus dipenuhi. Kalau syarat standarnya biasanya dosen insya Allah sudah
layak, bisa lah memenuhi. Cuman kadang-kadang syarat khususnya, publikasi internasional harus ada, kemudian syarat tambahan juga harus ada dosen. Ya, kadang-kadang kita dosen juga kekurangan di syarat tambahan. Syarat tambahannya apa sih, Pak? Jadi biasanya kita harus dapat hibah nasional, ya. Yang bukan seleksinya nasional, jadi mau nggak mau dosen juga kalau programnya alhamdulillah dari pemerintah kan tiap tahun ada. Tinggal kita sebenarnya dosen mau nggak sih submit proposal. Insya Allah kalau kita aktif, mungkin suatu saat bisalah dapat kesempatan dapat hibah. Alhamdulillah saya mulai tahun 2013 kayaknya. Alhamdulillah sejak awal di sini 2009 mulai dapat hibah itu 2013. Alhamdulillah hampir rutin tiap tahun saya dapat untuk hibah. Gitu. Jadi kesempatannya tiap tahun ya, Pak? Tahun, karena saya memang ini kesempatan. Jadi ya setiap tahun saya harus ngajuin gitu. Karena terus terang kalau dari kita di Univ kan untuk pembiayaan untuk penelitian kegiatan beda masih kecil lah. Masih kecil lah. Makanya kalau pengen besar ya mau nggak mau harus cari di luar. Alhamdulillah kementerian banyak programnya, salah satunya tadi hibah. Insya Allah dananya juga lumayan besar, mulai kalau yang sekarang malah lumayan besar. Dari akademik aja yang pemula aja dapat 50 juta sebenarnya maksimal. Berarti yang dosen-dosen yang sudah senior, jadi di atas 100 lah insya Allah bisa dapat. Yang penting syaratnya tadi ngirim lah. Kalau memang secara administrasi udah memenuhi syarat, mau nggak mau dosen mah harus intensif. Tiap tahun ngirim, misalnya pasti kesempatannya ada ya. Itu syarat, memang syarat tambahan. Sebenarnya bisa diganti juga, bukan cuma dapat hibah. Selain itu mungkin ya bisa alternatif mereview lainnya dari jurnal internasional. Biasanya kalau kita pernah publikasikan, pasti akan dapat undangan untuk mereview artikel dari jurnal internasional. Ya, makanya kita mau nggak mau harus terima gitu lah, karena itu mereview mah pekerjaan sukarela. Kadang-kadang dosen itu nggak mau ya, karena mereview itu juga harus membaca, memahami dan tadi mengevaluasi ini kekurangannya apa sih tulisan, kan kita harus memberikan saran juga, kan biar artikel yang kita review ada perbaikannya. Kadang-kadang dosen karena sukarela, karena mereview itu sukarela, udah bahasa Inggris kita nggak dibayar, harus butuh waktu gitu. Makanya dan di deadline biasanya. Ada deadline. Ada deadline. Aku kira nggak ada deadline, Pak. Ada deadline, maksimal biasanya 1 bulan mereview gitu. Makanya kadang-kadang kita nggak mereview artikel mungkin sekitar 15 sampai 25-an lah. 15 gitu. sampai 20 ya. Karena kita harus membaca, memahami, kan harus ngasih saran untuk perbaikan. Makanya itu kadang-kadang dosen ya tadi nggak masuk ke situ loh. Jadi nggak semua dosen kadang-kadang nggak konsen juga. Minimal kalau udah tahu syaratnya mah mau nggak mau, minimal kita ada beberapa artikel yang harus kita review kalau ada undangan. Karena ada kepentingannya kita juga gitu loh. Sebagai syarat tambahan bisa juga sekalian untuk membantu ya, Pak, kita gitu. Kemudian juga bisa diganti juga kalau kita misalkan bisa pembimbing dokter. Kalau di kita kan studi dokter kan belum ada. Mau nggak mau harus kolaborasi dengan perguruan tinggi lain ya kayak Unpad, ITB. Biasanya ya tadi kita itu bisa diajak kolaborasi dengan pembimbing kita pas kita kuliah S3. Makanya kita baik-baik aja ya teman-teman dosen. Baik-baik aja dengan pembimbing kita yang kemarin ya. Biar pada suatu saat kita diajaklah sebagai pembimbing dokter. Karena kita juga butuh juga. Apalagi kalau sudah S3, kalau udah profesor butuh itu salah satu kinerjanya. Kalau bisa, sebagai pengalaman, sebagai pembelajaran kita membimbing untuk S3 sih kayak gitu. Kalau waktu Bapak berarti ikutnya untuk kebanyakan yang dana hibah itu ya Pak ya, yang hibah tersebut ya. Kalau misalnya untuk yang jurnal review tersebut sempat ada juga Pak. Sempat review juga. Intinya kalau dosen sebenarnya kalau sudah pernah publikasi di jurnal yang bereputasi, insya Allah banyak tawaran untuk mereview. Gitu. Karena kan memang nggak dibayar ya, sukarela. Makanya tadi insya Allah banyak begitu ya maksudnya. Karena tadi banyak dosen yang nggak mau gitu loh, karena kesibukannya mungkin makanya ambillah yang perlu kita kerjain kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah sebenarnya sangat perlu sih bagi kita untuk melatih kita. Kita juga bisa dapat dengan membaca, kita akan tahu lah perkembangan tulisan teman-teman kita di luar itu loh. Kadang-kadang bisa kita disadur juga ya Pak ya? Disadur mah nggak boleh. Intinya membuat jadi masukan bagi kita. Masukan bagi kitanya sendiri. Kalau misalnya untuk yang Bapak sendiri waktu itu ketika bikin publikasi karya tersebut tentang apa Pak? Kalau saya bidang itu di kimia medicinal ya. Jadi desain obat dan ini untuk penemuan obat lah. Makanya saya kebanyakan penelitian ataupun penulisan di sintesis sama desain-desain senyawa obat.
Itu fokus saya emang di kimia medisinal. Kemudian di fokus guru besar saya kan memang di kimia medisinal. Jadi kalau kimia guru besar kan harus lebih fokus ya. Lebih fokus. Makanya kita fokusnya ke desain obat dan pengembangan obat. Jadi pekerjaan saya sintesis, kemudian komputasi. Tulisan juga sama. Tulisan juga kalau dibaca di tab-nya saya di Google Scholar, di Scopus, itu tadi tentang drug design, tentang sintesis, tentang pengembangan obat. Karena memang kalau tambah tinggi kan jenjang harus lebih fokus, nggak melebar lebih. Kalau S1 mungkin banyak, S2 tambah menyebut, S3 kalau GB udah langsung ke satu fokus gitu. Iya, biar fokus satu ya. Tapi pakai bahasa Inggris, Pak. Kalau untuk syarat mah harus pakai bahasa Inggris. harus mulai dibiasain. Makanya kalau sudah jenjang lulus S3 mah harus sudah membiasakan diri. Kita menulis harus sudah mulai ke orientasi ke yang bahasa Inggris. Kalau jurnal nasional aja yang ke Sinta 2 kan nulisnya sudah bahasa Inggris itu loh. Itu di Indonesia juga kayak gitu. Jadi publikasi itu juga udah standar itu. Sinta 2 aja sudah bahasa Inggris. Jadi dosen insya Allah sudah terbiasa nanti, sudah terbiasa. Karena lingkungannya sudah emang kayak gitu, mendukung bagi kita juga untuk memaksakan diri lah. Memaksakan, alhamdulillah lingkungan di Indonesia sudah mulai memaksakan kita dosen-dosen harus ke situ. Iya, tinggal nanti ke mahasiswanya juga ya Pak ya kalau gitu. Alhamdulillah mahasiswa juga kalau di PTA sudah mulai banyak belajar juga. Untuk setiap tugas akhir kan kita juga orientasinya punya target biasanya. Mahasiswa ini kalau emang kelihatannya mahasiswanya bagus dan kerjanya bagus, biasanya kita langsung kita target. Oh ini kayaknya bisa masuk ke jurnal nasional Sinta 2 ini, Sinta 1. Kadang-kadang kita yang ke internasional. Di awal kita biasanya sudah kayak gitu. Karena kita dosen memang harus di awal harus sudah merencanakan punya mappingnya gitu loh. Satu mapping, kedua juga memang harus lebih sensitif ya Pak ya. Ini sepertinya gitu udah bisa dilihat lah ini kira-kira bisa aja. Didampingi ya Pak? Iya pasti. Pendampingan secara langsung. Kalau misalnya mengenai publikasi karya ilmiah nih, punya Bapak yang terakhir kemarin sebelum jadi guru besar tersebut, kira-kira ada kesulitan nggak sih Pak untuk publikasinya, atau mungkin pas waktu itu kita susah untuk sharingnya atau gimana Pak? Sebenarnya kalau tentang metode mah sebenarnya sudah ada semua ya di jurnal-jurnal. Kita referensinya kan tidak banyak ya. Cuman tadi emang yang ditulis orang kadang-kadang nggak berhasil kita kerjain. Walaupun kita sama persis metodenya itu. Padahal sama persis. Tapi memang kalau hubungannya di pekerjaan laboratorium modifikasi memang harus ada. Jadi critical thinking-nya kita juga harus sudah masuk gitu loh. Seharusnya modifikasi apa lagi yang harus kita buat? Karena walaupun kita settingan yang dikerjakan orang di jurnal, kadang-kadang memang nggak berhasil juga. Butuh referensi tambahan yang harus kita untuk memodifikasi metode. Biar tadi, karena senyawa kadang-kadang kan senyawanya bahannya beda. Itu mungkin karena bahannya beda, jadi butuh modifikasi di metode ya. Kemudian yang kalau di pekerjaan saya biasanya memang kalau saya mah bahannya bahan apa ya? Impor. Jadi kadang-kadang inden 3 bulan, 4 bulan itu yang memang kadang-kadang lama juga. Mengenai instrumen, alhamdulillah kalau saya memang kalau pekerjaan saya banyak kan butuh instrumen yang besar. Tapi alhamdulillah kalau kita di UBTH sudah kerjasama dengan BRIN yang di Serpong, ITB, Unpad, UGM. Jadi walaupun kita itu butuh alat yang mahal, kita ya alhamdulillah udah kerjasama. Jadi tinggal kirim sampel ataupun kirim mahasiswa. Makanya kita mahasiswa tugas akhir juga banyak, bukan cuma di BTH juga ya. Kita banyak tugas akhir mahasiswa, kirim mahasiswa ke BRIN ya. Kemudian kemarin juga kalau bimbingan saya terakhir kirim ke Rumah Sakit Darmais ya, karena membuat senyawa radiofarmaka. Kemudian dari farmasi juga ada malah udah kerjasama dengan KMU di Taiwan. Jadi mahasiswa kerja di sana selama setengah tahun. Itu alhamdulillah berkahnya kolaborasi kita banyak manfaatnya. Itu bisa langsung cepet ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau seperti itu biasanya. Makanya semua masalah di pekerjaan kita bisa teratasi kalau dengan adanya kolaborasi kerjasama lah. Alhamdulillah. Baik, berarti untuk rintangannya nggak terlalu besar sebetulnya ya Pak ya? Masih bisa semua dijalankan karena memang Universitas BTH banyak berkolaborasi dengan sekarang memang untuk maju nggak bisa sendiri. Harus banyakin kerjasama. Itu aja. Baik dosen ataupun institusi harus paham ke situ kerjasama sekarang. Kalau misalnya nih Pak, ketika waktu itu menjadi guru besar, apakah memang kalau misalnya kita flashback ya Pak ya, dulunya
apa memang ada cita-cita ke sana, Pak? Mau nanti saya memang harus menjadi seseorang sebagai guru besar, dan untuk pencapaiannya sudah ditata nih sedemikian rupa gitu dulunya, atau gimana, Pak? Kalau boleh cerita, sebenarnya kita kalau di BTH kan sejarah ada mulai dari akademik ya, kemudian stikes, kemudian universitas ya. Mungkin pas statusnya stikes mungkin saya belum punya inilah effort ke situ. Tapi setelah universitas dan saya ngeliat kok kayaknya tiap tahun lumayan nih kinerja dari penelitian ya, kemudian publikasi. Kayaknya bisa dengan kerjasama dari kesempatan itu ya, Pak ya. Makanya saya setiap tahun saya target, misalkan tahun 2021 saya harus berapa tulisan ya, berapa penelitian yang harus saya kejar nih. Kemudian tahun 2022 ada berapa sih yang harus kita kejar. Karena tadi syarat GP kan harus ada minimal nilai poin yang harus kita kejar ya. Kalau berdasarkan DUPA kan harus minimal 850 ya. Kalau di LK saya kan 50, jadi kurang 300 gitu loh. Jadi harus ngejar nilai 300 itu loh. Kayaknya cukup nih 2 tahun. Akhirnya saya kejar. Jadi tiap tahun ini harus saya menghasilkan berapa, 2 tahun kedua harus menghasilkan berapa. Karena poinnya udah jelas, 300 harus sudah di tangan biar melewati poin minimal standar itu. Tapi biasanya kalau kita ngajukan harus 2 kalinya. Butuh 300 harus 600 kita dapat. Karena nanti ada potongan-potongan. Nggak bisa minimalnya. Karena ada potongan. Ada potongannya juga. Kemudian kalau udah masuk kan, kalau untuk guru besar penilaian bukan cuma di PTH, kita juga nilai di L2 di Bandung sampai ke pusat. Gitu. Jadi saya juga udah revisi kayaknya 4 kali. Proses untuk ajuan itu hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun, lumayan lama. Lumayan lama, alhamdulillah. Karena memang butuh kesabaran ya, butuh effort yang harus ditambahkan juga ya. Perjuangan yang banyak ya, Pak ya. Kalau setelah sekarang Bapak dengan menjadi guru besar, khususnya untuk BTH ya, harapan Bapak sendiri dan yang akan Bapak berikan dengan guru besar tersebut, Pak? Alhamdulillah, mungkin kalau dengan GP yang saya dapat, saya pengen minimal menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain ya. Kalau sekarang kita di universitas, makanya mungkin insya Allah kesempatannya akan lebih luas untuk semua teman dosen. Apalagi peraturan sekarang, ada peraturan baru tentang profesi sama dosen untuk guru besar juga. Intinya akan mempermudah sebenarnya. Akan mempermudah daripada aturan kemarin. Kalau aturan kemarin agak lumayan susah. Kalau yang untuk aturan ke depan akan lebih mudah ya. Karena tadi untuk GP kita ajuan dari perguruan tingginya. Ya, kalau dulu harus dari pusat ke pusat. Kalau untuk aturan ke depan perguruan tinggi. Cuma tadi perguruan tinggi harus punya panduan yang emang standar minimalnya bagus ya. Misalkan kalau dulu publikasi cuma 1, perguruan tinggi sekarang mungkin harus lebih di atasnya, mungkin 2 atau 3. Biar dosen emang secara ini mudah, cuman tadi secara kompetensi harus tetap bagus itu loh. Iya, gitu. betul Pak. Makanya betul, mungkin ke depan nantinya kita perguruan tinggi universitas akan menyusun panduan Jogdisa untuk syarat-syarat ke GP gimana sih. Biar tadi emang layak lah. Betul. Dengan kemudahan aturan kita harus juga memiliki kompetensi yang benar-benar bagus ya. Kemudian juga mungkin dengan GP ini saya mungkin akan lebih membimbing teman-teman dosen ya, kemudian mahasiswa. Salah satu mungkin untuk biar kapasitas perguruan tinggi juga akan lebih bagus lagi ya. Kemudian tadi kontribusi ke masyarakat semoga sih akan saya upayakan ya, karena mungkin kemarin ke masyarakat kurang. Dengan GP akan lebih tertantang lagi biar ilmu yang saya dapatkan harus bisa dimanfaatkan di masyarakat. Makanya saya mulai punya tantangan juga biar saya akan implementasi di masyarakat adalah mulai. Jadi ada kerjasama dengan kampus, masyarakat, lebih luas lagi lah. Nah, ya, siap. Baik pemirsa, dengan Bapak yang sekarang ini telah menjadi guru besar di Universitas BTH Tasikmalaya, ini memacu para dosen lainnya untuk mengikuti jejak dari Bapak karena sudah ada jalannya nih. Tinggal kita mengikuti dan juga meminta arahan petunjuk dari Bapak. Semoga implementasinya ke masyarakat juga berguna ya Pak ya. Dengan Bapak menjadi guru besar, sekali lagi saya ucapkan selamat Bapak. Ini saya juga sebetulnya janjian dengan Pak Asep. Saya ngobrol-ngobrol mengenai penerimaan mahasiswa baru yang memang sekarang udah akan masuk ke 2025 kan ya. Sudah akan penerimaan lagi. Kita pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Ketemu lagi. Terima kasih.
sudah ada Pak Asep Sufyan. Kita temuin sini yuk. Masih baca-baca beliau. Sini yuk kita samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sehat, Pepi. Pak? Alhamdulillah. Ay, sehat. alhamdulillah. Perasaan 2 tahun yang lalu ya kita ketemu. Baru minggu kemarin. Waduh, berarti saya Tetap awet muda, ya. bener. Alhamdulillah, Tetap awet muda. Alhamdulillah. Bapak, tadi saya habis ngobrol-ngobrol Sama siapa? sama Pak Rektor. Masya Allah, itu guru besar pertama loh. Justru di BTH. justru itu saya tuh penasaran, di BTH keren, udah ada guru besarnya nih gitu. Jadi Alhamdulillah. saya ngobrol dengan Pak Rektor, kemudian beliau cerita juga kesulitannya gimana. Perjuangannya sangat panjang. Betul. Ternyata nggak mudah memang ya. Jadi kalau ada guru besar baru-baru begitu Iya. tuh, waduh, kayaknya dibandingkan dengan yang berproses selama begitu Iya Pak. Jadi harus segera ditemui barangkali ketularan begitu Pak ya. Amin, amin. Bapak kalau misalnya sekarang kita udah akhir tahun lagi ya. Ini saya Ya, mau betul, nanya-nanya betul, nih betul. mengenai mahasiswa yang Siap. mungkin nanti pada pengen masuk ke BTH. Oh, Nah, itu karena kebetulan pemirsa, Pak Asep Sufyan ini adalah ketua tim promosi untuk Universitas Ya. BTH Tasikmalaya. Jadi kebetulan tahun ini saya diberi amanah Mhm. baru tambahan. Tambahan Ya, sebetulnya. tambahan sebetulnya karena bidang saya di perencanaan pengembangan. Nah, sekarang ada tugas besar Iya. yaitu mensukseskan penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Iya, betul. Dan ada banyak inovasi, Mbak Pepi. di Penasaran BTH, sebetulnya. ya. Pasti selalu ada yang baru dari Selalu. tahun ke tahun ya. Innovate or evaporate. Jadi Jadi sekarang berinovasi gimana atau nih, Pak? mati begitu Iya, ya. jangan Pak. Jangan. Inovasinya apa yang sekarang nih Pak? Jadi begini, 2024 ini tahun di mana BTH terus melakukan product development. Iya. Pada tahun ini turun 3 SK Prodi baru. Jadi Apa? ada Prodi Sistem Informasi Oh, iya. S1, ada Prodi Keperawatan S1, dan ada Prodi Pendidikan Profesi Nurse sebagai kelanjutan dari keperawatan. Iya, keperawatan S1 Nah, ya. jadi ini 3 prodi baru. Jadi kalau ditambahkan dengan 9 program studi sebelumnya pada saat berubah menjadi universitas, jadi kita total punya 12 program studi Ya saat Allah. ini. Iya. Oke. Dan tahun depan, insya Allah kita nambah lagi program studi, bahkan sudah ke jenjang pasca sarjana tahun depan. Ya. Betul. Oleh karena itu mungkin ada banyak hal informasi yang perlu disampaikan kepada terutama mahasiswa SMA, MA, dan SMK kelas 12 nih. Iya, Yang betul. lagi wait and see, nunggu-nunggu info begitu kan. Intip. Saya ingin memberi motivasi saja bahwa di bukunya Thomas Stanley, itu judulnya kalau nggak salah The Millionaire Mind. Yes. Jadi ini pikiran-pikiran milioner di Amerika nih ceritanya. Di survei itu, key success faktornya apa sih orang-orang itu? Iya. Ternyata bukan lulus dari perguruan tinggi negeri favorit, bukan. Oh, terus apa dong, Pak? Dapat IPK yang summa cum laude juga bukan. Ranking 1 selalu di Itu. sekolahnya juga bukan. Bukan juga ya. Coba. Tebak nomor 1 apa? Jadi aktivitas. Being honest with the people. Integritas. Oke. Nomor 1 itu. Being honest with all the people. Iya. Yang kedua apa? Getting a lot with all the people. Banyak jejaring. Iya, ternyata iya, itu iya. katanya Oh, begitu. Baik. Artinya begini buat teman-teman di siswa ya kelas Siswa 12. ya. Nggak usah pesimis kalau nggak keterima negeri. Hmm. Bukan satu-satunya Gak mesti penentu kok ya. kesuksesan. Tapi kan kalau misalnya orang tua begitu tuntutannya ya. Itulah paradigma mindset yang harus kita ubah pelan-pelan. Ya, Karena apa? betul. Swasta juga banyak yang bagus sekarang. Justru bagus-bagus. Nah, gitu dengan ya. fasilitasnya, dengan Jadi, dosennya ya. gitu. Insya Allah BTH punya komitmen menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki tes mutu yang insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Buktinya apa? Hampir sudah 6.000-an alumni kan saat ini sudah terserap ke dunia kerja. Iya, betul. Dan keunggulan BTH ini berdasarkan hasil tracer study, penelusuran lulusan, Iya. waktu tunggu sejak lulus sampai dia menerima kerja pertama itu antara rentang 3 sampai 6 bulan. Oh, sebentar. Itu mah aduh sebentar Wah. banget.
ya. Bahkan untuk beberapa prodi seperti analis kesehatan, keperawatan, ini banyak yang di booking sebelum wisuda. Oh, udah Ada siap untuk booking-nya. menerima ya, Pak. Nah itulah Enak banget. mengapa Ya. kami cukup percaya diri bahwa kami memiliki standar kualitas tertentu, dan itulah mengapa kami terus ingin mengembangkan program-program studi yang dibutuhkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Justru itu yang memang selalu update mengenai prodi yang Iya. terbaru, prodi yang sekiranya untuk beberapa tahun ke depan tuh menjadi hits, menjadi favorit di setiap perusahaan sebetulnya. Ya, Contoh, kita kan tadi ada 12 prodi Pak? tuh. Nah, itu terbagi dalam 3 fakultas. Iya. Ada fakultas teknologi bisnis, ada fakultas farmasi, dan ada fakultas ilmu kesehatan. Di fakultas teknologi bisnis ini ada teknologi pangan atau food technology. Wah, ini siapa sih yang nggak bisa bergantung pada pangan? Bahkan Pak Presiden terpilih kemarin ya, di dalam pidatonya swasembada pangan itu menjadi visi utama. Jadi teknologi pangan atau food technology ini bisa dipastikan menjadi profesi yang 5 tahun ke depan. sangat prospek. Ya, betul, Pak. Belum Betul, lagi Pak. makan siang gratis, atau makan bergizi untuk anak-anak. Tahu aja. Ya benar, Pak. Ini kesempatan bagi para teknologis, food technologis itu untuk berkontribusi. Oke. Kedua, sistem informasi. Mungkin ada yang nanya apa bedanya dengan teknik informatika gitu atau dengan teknik komputer. Ini beda. Iya. Sistem informasi itu adalah combine dari engineering, teknik, dan manajemen. Nah, jadi dia punya dua bidang ilmu lah ya. Yang satu programming, yang satu itu manajemen. Nah, sehingga dia bisa bekerja bukan saja sebagai analis, tetapi dia juga bisa menjadi programmer, manager, supervisor, dan lain sebagainya. Itu lebih luas ya nantinya, Lebih luas, Pak. masuknya lebih banyak. Kerennya. Dan kita tahu digitalisasi keniscayaan. Pidatonya Pak Presiden juga kemarin kan, Benar. digitalisasi itu keniscayaan. Iya, betul. Karena bisa meningkatkan efisiensi birokrasi dan lain-lain. Maka lulusan ini insya Allah dibutuhkan. Yang ketiga itu ada bisnis digital. Nah, itu udah jelas ya. Ini khususnya untuk, mohon maaf, ada SMK sekarang di mana di seluruh Indonesia saya kira, termasuk di kota kabupaten, yang program keahliannya SMK itu pemasaran digital. Ada, betul. Ya toh? Ada, nah, ya. Kemana nih harus melanjutkan kalau habis SMK saja mungkin ilmunya segitu? Iya, betul. Kemana harus bisnis digital, BTH ini? Ada, belum ada soalnya di Tasik, di yang lain belum ada. Kebetulan ada nih saat ini ya di Tasik juga sudah mulai ada di beberapa perguruan tinggi lain, tetapi insya Allah BTH dengan segala support facility-nya insya Allah mendukung pencapaian kompetensi lulusannya. Nah, itu yang dibutuhkan justru, Pak. Dan terakhir jangan lupa ini ada kewirausahaan. Banyak belum dikenal. Orang banyak mengkritik bahwa majunya sebuah negara itu karena memang kemandirian orangnya itu rendah. Makanya itu kalau ingin agak sedikit berbeda dalam pola kuliah, masuknya ke prodi ini. Karena ini memang dicetak untuk jadi entrepreneur, bukan jadi pekerja. Oh iya Pak, memang mulai dari coba teknologi pangan itu memang salah satu prodi yang ini siap untuk nantinya. Betul. Saya sendiri pun oke. Gitu kan Pak. Saya kalau punya anak lagi, tapi sudah itu ya. Lagi. Kayaknya teknologi pangan itu satu pilihan. Kebetulan anak saya yang pertama juga di IT, jadi data scientist gitu. Itu juga wah cepat sekali kerja. Itu cepat Pak. Ya. Jadi itu satu fakultas, teknologi dan bisnis. Ya. Ada lagi fakultas ilmu kesehatan. Kalau ini memang genetiknya BTH, karena BTH itu sudah hampir berapa tahun ya? Hampir 38 tahun ya. Itu dimulai dari sudah melahirkan kesehatan genetiknya. Ada keperawatan, diploma, ada S1-nya sekarang, ada profesinya. Betul. Jadi all in di sini bisa. Ada juga analis kesehatan. Ya, betul. Apa program Pak Presiden baru yang Ibu kenal lagi? Ayo.
Ingat Kemarin yang paling diingat memang program pangan sih sebetulnya, Pak. Kalau ibu-ibu ada kan satu lagi, begitu. Bu. Program pemeriksaan kesehatan gratis. Ingat enggak tuh? Iya, sempat itu. Nah, Cuman memang yang digembornya lebih ke pangan, Pangan. memang ya, memang. butuh apa pemeriksaan kesehatan? Butuh analis. Karena yang ngambil sampel urin, ngambil sampel darah, ngambil sampel macam-macam, itu Dari adalah analis. analis. Beberapa prodi ya berarti Iya. ya kesehatan yang menjadi unggulan, Nah. sudah barang tentu. Tapi ada juga, Mbak Pepi. Banyak orang ingin kesehatan tapi takut darah, katanya. Wah, Memang. gimana gitu? Tidak. Jijik gitu. Padahal pengen. Ada prodinya. Administrasi rumah sakit. Administrasi rumah sakit tetap itu mah kerjanya kertas, kertas IT sih. gitu Aman ya. dong kalau begitu. Kenapa ini penting? Karena rumah sakit ke depan tantangannya juga digitalisasi dan keunggulan di BTH itu dibekali 2 keterampilan utama. Satu digitalisasi, teknologi informasi Iya. untuk mensupport manajemen rumah sakit. Yang kedua komunikasi bisnis. Mm-mm. Karena problem di rumah sakit apa kira-kira, Pep? Komunikasi. Orang Komunikasi. lagi sedih, sakit, Mm. pada jutek. Udah citra rumah sakit. Makanya di BTA dididik compliant management. Oh, ada Manajemen langsung. komplain itu Iya, gimana? manajemen komplain. Itu. Karena kalau misalnya ketika seorang tenaga medis biasanya kalau misalnya sudah komplain sih komplainnya ada tereduksi diva. langsung, ya kan Iya. citra. Set. Kita didik itu. Oh, Quality iya. service-nya ke pelayanan prima. Karena rumah sakit juga berlomba-lomba dalam indikator pelayanan prima kan. Mm-mm. Ada lagi yang ini prodinya masih sangat jarang. Di Jawa Barat baru ada 2 prodi. Mm-mm. Yaitu yang berkaitan dengan kesehatan mata kita. Oh, refraksi. Refraksi optisi atau optometri. Nah, ini khusus memang satu area ini aja nih, mata dan sekitarnya. Tetapi jangan salah, ini tagline-nya bagus. Ya, gimana? Jadi jago medisnya, jago bisnisnya. Ya, Ada ini aja bagus ya. ini. Benar, Pak. Jadi dia memang spesialis di hanya kesehatan mata, tapi dibekali keterampilan entrepreneur. Mm-mm. Karena apa? Karena ke depan harus jadi buka optik. Harus siap ya. Dan khusus untuk 2 prodi ini ada 2 industri yang sudah siap beasiswa. Jadi Esilor Oh, itu jadi gimana? beasiswa Mm-mm. 100%. Mm-mm. Dan ada lagi Melawai. Oh, ya. Esilor itu sorry 50%. Mm-mm. Kalau Melawai ini 100%, tapi lulus dia harus bisa mau ditempatkan di mana saja. Dimanapun, karena seluruh Indonesia ya. Jadi yang butuh kerja, yang butuh ini, ya inilah. Siap nggak gitu kan ya. Gitu. Ini Tapi yang- kalau misalnya dari refraksi optisi kan memang ada dokter mata yang operasi juga nih ya Pak. Ya. Masuk ke meja operasi itu bisa untuk mendampingi atau gimana? Refraksi optisi hanya pada gangguan visi, Oke. ketajam penglihatan, jadi tidak sampai patologi mata. Oke, nggak masuk Jadi sana ya. berarti. koreksi atas Atau nanti harus kuliah lagi mungkin. gangguan Iya. penglihatan akibat gangguan ketajaman. Nah, Iya. itu baru refraksi. Jadi tidak sampai ke kesehatan mata dalam arti penyakit. Oh ya, oke, baik. Selain dari refraksi optisi, Terakhir nih Fakultas Farmasi. farmasi Oh, ya. kalau ini jangan dibilang. Oh, Bapak. itu sudah melahirkan guru besar. Iya justru. Dan- Bapak. Ya. Dan ngantri di belakang nih yang Oh. siap untuk menjadi guru besar juga. Mm-mm. Jadi saya berharap 2 Supportnya tahun sih lagi dari Pak Rektor ya. nanti guru besar nambah di PTH. Jadi kalau farmasi mudah-mudahan tidak pakai lama juga, ini sekitar ya 2 tahun mungkin kita bisa meraih unggul. Ya. Insya Allah. Insya Allah Pak, insya Allah Pak. Lalu kemudian ada profesi apoteker Mm-mm. juga, dan ini paling Wah, kalau ini ketat. mah udah jelas. Paling ketat. Ya, betul. Rata-rata rasio keketatannya 1 sampai 6. Jadi yang daftar 300 yang diterima 50. Ya ampun, Jadi ini Pak. cukup bergengsi di sini. Mm-mm. Dan memang sudah ada 2 jalur sekarang. Ada jalur tes Ya. dan ada juga jalur mandiri. Oke. Artinya, Ya. mengakomodir kehususan-kehususan Mm-mm. bagi peserta. Jadi ini semua 12 prodi. Tahun ini kita akan segera launching, dipromosikan Iya. untuk kelas 12, SMA, sederajat. Dan insya Allah BTH bukan lagi kampus kesehatan, awas. Iya, betul. BTH sudah jadi universitas kampusnya anak.
Gen Z. Gen Z. Ya, begitu ya. Yes, betul. Karena bisa meraih semuanya tuh Pak. Betul. Kalau di sini ya, Ya. nggak masalah Pak Pepi pokoknya. kan tahu sendiri Iya. apa yang kita punya. Ya, makanya nggak bosan saya. Kalau misalnya tapi tunggu tuh, kalau kelas-kelas karyawan ada nggak sih Pak sebetulnya? Ada dong. Ada ya. Jadi kita saat ini khusus refraksi optisi, Mm-mm. khusus apa itu bahkan untuk farmasi, ini Mm-mm. ada kelas namanya RPL. Itu? Rekognisi pembelajaran lampau. Mm-mm. Jadi mereka yang dulu lulusan D3 farmasi Iya. mau melanjutkan ke S1, kalau dulu istilahnya ekstensi. Oh dulu iya, Sekarang betul. namanya RPL. Oh RPL ya, oke. Jadi seluruh mata kuliah yang diploma 3-nya terkonversi Mm-mm. untuk mata kuliah S1 sehingga masa tempuh pendidikannya singkat. Singkat ya betul. Hanya 3 semester atau 4 semester gitu. Ya, ini untuk RPL. Dan ini peminatnya langsung booming. Iya, Tahun iya. ini saja 53 orang. Iya, soalnya jarang Pak. Ya. Kalau misalnya nih salah satu contoh, saya kan dari komunikasi nih Siap. Pak. Komunikasi misalnya nerusin ke komunikasi bisnis karena Siap. komunikasi dulu D3 tuh. Betul. Masih bisa ya? Bisa. Itu sistemnya seperti Seperti itu kira-kira. Mm-mm. Seperti itu kira-kira. Oke. Itu RPL. Khusus untuk karyawan ada kerjasama tadi dengan optik-optik. Mm-mm. Kami pun akan melakukan membuka kerjasama dengan rumah sakit, Iya. khusus administrasi rumah sakit tadi. Mm-mm, betul. Juga kami saat ini sedang fokus ke kewirausahaan. Mm-mm. Karena banyak sekali permintaan karyawan yang sudah bekerja tapi ingin upgrade ilmunya, Mm-mm. boleh nggak nih? Iya, Tetap memang. reguler, tetap Oh, 4 maksudnya tahun. tetap reguler. Jadi, Ya. statusnya karyawan dengan misalnya jam studi yang kita sesuaikan. Oh, Jadi aman. misalnya sore Oke. gitu ya, Oh, aman banget. setelah kerja lah. Iya, memang setelah kerja. Oh, membuka untuk itu ya. Wah, ini menjadi salah satu peluang nih. Gak hanya dari SMA, SMK, Iya. namun ternyata di BTH ini bisa banget untuk jam kelas Iya, karyawan karena kita punya ataupun kantin RPL. sendiri, jadi kalau Enak malam banget. butuh makan tinggal ke kafetaria. Nah, itu. Kita sudah punya BTH Student Ini kayak Center. semacam dunia sendiri Nah, gitu ya, Pak ya. Autis ya. Dunia sendiri semua ada di sini, nggak perlu keluar ya. Kira-kira begitu. Nggak perlu. Eh. Ay, terima kasih nih Pak. Ini infonya ada pasti lagi bermanfaat. beasiswa yang belum saya Oh, sampaikan. beasiswa. Jadi Ya ampun, masih ada lagi beasiswa ternyata. khusus untuk Fakultas Teknologi Bisnis. Teknologi bisnis ya. Jadi yang 4 prodi tadi, tapi ini kita khususkan 3 prodi. Maksudnya ke prodi mana aja, Pak? Prodinya hanya teknologi pangan, sistem informasi, dan kewirausahaan. Ya. Kami ingin genjot di sini. Kami yayasan menyediakan beasiswa BTH Unggul. Ya. Konsepnya, kalau kebetulan dari keluarga tidak mampu atau kurang mampu, Ya. tapi punya potensi prestasi akademik maupun non-akademik, Ya. olahraga, seni, Oh, budaya, ya, ya. apapun, puisi, begitu. Tapi kebetulan dari keluarga tidak mampu, yayasan siap memberikan full coverage dari semester 1 sampai semester 8. Wah, bener, Pak. Tapi kuotanya terbatas, Oke. hanya 30. Hanya 30. Per 30 per prodi. Per prodi itu Per prodi. 10 berarti. Berarti 10, 10, 10. Oke, ya berarti total 30. Gak banyak limited edition ya sheet-nya ya. Full coverage, Iya. kayak BPJS gitu ya. Tapi ini sebagai refleksi atas social responsibility kita Iya. dari yayasan Betul. untuk masyarakat bahwa nilai sosial kita itu Iya, masih harus tetap ada. kita tonjolkan. Iya, betul, Pak. Karena itu sangat jarang sekali. Ya, Baik, insya Allah nanti kita juga memberikan informasi lanjutan nih Ya. Pak mengenai beasiswa dan lain-lainnya. Karena memang kadang ada yang sekiranya mampu tetapi dalam segi Ya. materi nggak pede nih Betul. ketika harus masuk ke swasta gitu Pak. Dan jangan salah juga, kita juga menerima KIP kuliah. Itu Kalau gimana KIP tuh? kuliah kan program pemerintah. Oh, iya, Ya, iya, betul. Jadi boleh juga yang KIP kuliah, silahkan. Kita Oke. sudah banyak menerima. Hampir berapa ya? Kemarin ada 4 tambah 11, ada 15 orang KIP kuliah. Oh, Dan banyak tiap juga tahun ya terus Pak. meningkat. Banyak ya. Mudah-mudahan tahun ini kuotanya bertambah sehingga kita mungkin bisa menerima 50 apa Iya, sampai iya, 100 iya, iya. gitu ya. Nggak Mudah-mudahan. masalah, semua ada. Apa yang dibutuhkan, semua ada di sini. Insya Allah. Jadi saya terakhir mungkin ya, Iya, Mbak Bepi ya. iya.
ayo kuliah di BTH. Ayo, ayo. Ketemu Mbak Pepi tiap tahun lah ya. Ketemu lagi sama saya. Baik, terima kasih Bapak untuk Baik, informasi terima kasih segar. Bu Pepi. Ini atas begitu kerjasamanya, bermanfaat ya. dan ini Amin. menjadi salah satu referensi Universitas BTH Tasikmalaya ketika Anda menginginkan anak Anda lebih kompeten dan insya Allah karena di sini sudah bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan, tidak lama bisa langsung bekerja. Saya Pepi Rizkawati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.